Assalamualaikum Bu Tinur. Waalaikumsalam Pak Lagiono, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Begini Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching. Jadi saya sebagai observer ataupun yang akan mensupervisi, tentunya ada yang akan saya amati nanti ya Bu, sesuai dengan rubrik penilaian coachingnya. Seperti alur ceritanya, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari coaching, dan kemudian juga adanya prinsip coaching yang kemitraan Bu ya, kemudian konten kreatif dan juga memaksimalkan potensi Bu ya. Baiklah Bu Tinur, hari ini mungkin ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan coaching. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu Pak, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagaimana kompetensi yang ingin Ibu observasi? Bagian mana yang ingin Ibu observasi? Itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Mendengarkan dengan aktif dengan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu ya. Ya. Nah, kemudian indikator pencapaian dan tujuan pengembangan pengembangan yang ingin Ibu capai apa? Ya tentunya Pak, saya ingin yang saya coaching itu mendapatkan solusi ya Pak dari permasalahan yang sedang dihadapi, atau mungkin dia mendapatkan ide atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Pak. Nah, baik Bu Tinur. Kalau memang seperti itu, silahkan Ibu Tinur lanjutkan kepada coachingnya. Silahkan Bu Tinur. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu Rika. Apa kabarnya, Bu Rika? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Rika, ada masalah apa ya? Bu Rika menelepon saya mengajak pertemuan hari ini. Ini Bu, pusing saya Bu. Sebentar anak saya Bu di kelas 75 tuh Bu melapor yang perempuan, yang laki-laki, karena sering dibully Bu. Mereka saling membuli Bu. Begitu ya Bu. Dari apa yang disampaikan tadi, berarti di kelas itu ada anak yang suka membuli ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, dari pertemuan kita ini sebenarnya apa sih tujuan yang ingin atau apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita sore hari ini Bu? Ini minta solusi atau pencerahan dari Ibu, bagaimana nanti memecahkan masalah itu ini. Saya kadang ingin mundurkan diri jadi wali kelas Bu, tapi rasanya tanggung saya masih penuh untuk kelas Bu. Saya minta penyelesaian dari Ibu, minta ada pendapat dari Ibu. Ya, saya menangkap tadi sebenarnya Ibu sebagai wali kelas itu pengen resign ya Bu ya. Namun Ibu merasa perlu kita mempertahankannya. Namun ada anak-anak Ibu yang suka membuli ya Bu. Apakah di kelas Ibu itu anak yang suka membuli itu semuanya atau hanya beberapa orang saja? Hampir semuanya Bu. Maklum lah biasanya dari anak taman SD, SMP masih ada sifat-sifat kekanak-kanakannya tuh, yang berlari, yang kejar-kejaran, yang masih terbawa aroma dia dari SD itu ke SMP, masih terbawa dia sifat-sifat SD-nya tuh. Tapi yang tidak membuli itu hanya beberapa aja Bu. Oke, baik Bu Rika. Apakah Ibu pernah melakukan diskusi terkait anak tersebut? Pernah nggak Ibu bertanya apa sih sebabnya mereka itu saling membuli begitu Bu Rika? Mereka iseng-iseng Bu, iseng-iseng tapi ada yang menangis gitu kan. Jadi Bu Rika sudah pernah berbicara ya dengan anak tersebut dan ya kayaknya mereka cuma happy-happy lah ya Bu ya. Iseng-iseng aja tapi ya sering bercanda, inginnya bercanda niatnya, namun menjadi ada yang tersakiti gitu ya Bu ya, sehingga terjadilah yang namanya bullying begitu ya Bu Rika ya. Oke baik Ibu, sejauh ini tindakan apa yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Rika tersebut?
mengatasi dengan anak-anak itu aja di kelas Bu. Itu aja baru alternatif yang sudah saya lakukan Bu. Maksudnya dengan cara apa Berita? Menasihati anaknya bagaimana pembulian itu tidak boleh dilakukan, tapi saya belum menyampaikan ke orang tuanya, masih sekedar dari anak ke anak dulu Bu. Beberapa hari setelah saya nasihatkan, ya diam, nggak ada dibuatnya lagi, tapi setelah itu diulang lagi bersama kejar-kejarnya saya bu ini bu ngadu-ngadu lagi. Itu yang saya peningkan sekarang ibu, prinsip saya Bu. Oke, berarti itu sudah ada menasihati yang menghormati dan anak itu tidak melakukan bully. Namun beberapa hari yang akan datang lagi terjadi lagi begitu ya Bu Rika ya. Oke baik Bu Rika, kira-kira em, apa gitu yang bisa Bu Rika lakukan ya? Atau Ibu sudah pernah nggak mengevaluasi tindakan Bu Rika mengatasi anak yang bullying itu tadi itu sudah maksimal gitu Bu Rika? Pernah nggak sih Ibu refleksikan gitu? Itu yang belum lagi kayaknya Bu. Belum Masih ya? sebatas nasihat aja Bu. Oh, gitu. Baik Bu, kira-kira Bu, ada nggak sih satu alternatif gitu Bu yang bisa dilakukan untuk membuat anak tersebut tuh menyadari gitu Bu kesalahannya dan terbuka pikirannya supaya dia tidak melakukan bullying lagi. Mungkin Ibu bisa berpikir tentang solusi apa ya, satu cara gitu Bu, untuk mengatasi tindakan kita tersebut. Ada kemarin saya memanggil orang tua murid tersebut, dan jumpa sama guru BK, jumpa kelas sekolah, kami tatap muka menyelesaikan kasusnya. Tapi pada saat itu sampai sekarang anak tuh ada kesadaran tidak membuli teman. Nah, begitu ya Bu. Begini Bu, terkadang kan Ibu manggil anak itu tentu melakukan diskusi ya Bu, atau namanya solusi pemecahan masalah. Menurut Ibu sudah efektifkah? Atau gini, dalam mengatasi masalah itu kan ada yang kita kenal dengan banyak metode ya Bu. Sejauh ini menurut Ibu, metode yang dilakukan itu sudah efektif? Atau menurut Ibu, gini, dikatakan metode yang efektif itu seperti apa gitu Bu? Pertama, buka lagi agenda peraturan anak tuh membuat perjanjian di atas materai peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Setelah kami melakukan seperti itu sama anak, dibacakan di hadapan orang tuanya, wali kelas, kepala sekolah dan guru BK kesiswaan, maka siswa tersebut mengerti dengan apa ya kesalahan yang dilakukannya, sehingga setelah dia memahami dan mengerti dengan peraturan tersebut, sekarang saya mulai lega Bu. Anak-anak saya dari yang banyak tadi sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit, tidak ada saling membuli sesama teman itu, sekarang tinggal hanya beberapa orang saja. Baik, baik. Berarti dari peraturan berarti mungkin seperti keyakinan kelas ya Bu ya. Oh, begitu. Berarti mungkin untuk itu Ibu lebih apa namanya menguatkan lagi mungkin tentang keyakinan kelasnya ya Bu ya. Dan mungkin kan dalam teknik pemecahan masalah itu kita kenal dengan restitusi mungkin ya Bu ya. Jadi menurut Ibu selain dari keyakinan kelas gitu Bu, apalagi Bu yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak yang suka bullying itu Bu? Kesepakatan kelas yang belum saya lakukan Bu. Oh belum, jadi tadi masih sebatas peraturan kelas ya Bu ya. Oh gitu, berarti sudah ada gambaran ya Bu, mungkin dengan melakukan penguatan keyakinan kelas dan mungkin juga pemecahan masalah yang sebagai restitusi ya Bu, cara restitusi mungkin ya Bu ya. Baik Bu Rika, alhamdulillah Bu, mungkin Ibu sudah mulai dapat gambaran, namun kira-kira menurut Ibu siapa yang akan terlibat Bu dalam rencana Ibu tersebut? Guru, kesiswaan, karena saya akan menanyakan kepada guru lain bagaimana trik-trik cara membuat kesepakatan kelas di kelas, dan nanti akan saya terapkan di kelas saya dengan murid yang saya ajari. Oke baik Ibu. Jadi kapan nih rencananya Bu Rika akan
melakukan rencana tersebut Bu Rika? Secepatnya besok Bu. Oh begitu, baik. Jadi Bu Rika, mungkin waktu kita tidak panjang ya Bu Rika, saya juga ada aktivitas lain. Nah jadi Bu Rika, gimana perasaan Bu Rika saat ini setelah kita melakukan coaching ini Bu Rika? Senang saya lega rasanya Bu, karena pendapat masukan dari Ibu yang sudah Ibu kasih membuat terbuka pikiran saya. Oh perlunya itu kesepakatan kelas. Saya terima kasih kepada Ibu. Nanti besok akan saya terapkan membuat kesepakatan kelas di kelas saya. Oke baik Bu, saya tunggu kabar baiknya ya dari Ibu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Bu. Ibu setelah melakukan coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching Bu? Ya, saya sudah melakukan coaching ya Pak sesuai dengan alur Tirta. Sehingga coach saya itu Pak bisa dia menemukan solusi Pak terhadap permasalahan yang dia sedang hadapi tersebut Pak. Oh ya, berarti setelah Ibu melakukan coaching tadi sesuai dengan alur kita, kemudian coach bisa melakukan ataupun dapat menemukan ide yang baik yang untuk memecahkan permasalahannya. Baik Bu, kemudian ini ada catatan sedikit, catatan tentang saat Ibu coach tadi, nanti bisa kita pelajari bersama apa yang bisa dilakukan ke depannya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Ya Pak, saya ingin lebih mendalami Pak proses coaching menggunakan alur Tirta Pak, sehingga nanti coach saya itu bisa mendapatkan solusi terbaik lah Pak dalam mengatasi permasalahannya. Dan saya ingin lebih menggali potensi saya dalam menggali ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Nah, baik Bu Tinur, semoga apa yang Ibu inginkan dapat terlaksana dan semoga kedepannya juga akan menjadi lebih baik ya Bu Tinur. Ya mungkin saya cukup sekian Bu sebagai observer, mungkin ada yang kurang pas, kita sama-sama perbaiki nantinya Bu ya. Nah, kemudian ya terima kasih Bu Tinur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Lagiono, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam. Bu Tinur sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Artinya di sini ada masalah yang dibicarakan. Kira-kira masalahnya apa Bu Tinur? Apa Bu Tinur yang disampaikan ke saya? Nah begini Pak, saya ada keluh kesah nih Pak. Jadi sebagai guru Pak, tentu kan saya ingin seluruh murid saya menggunakan perhatian, memperhatikan ketika saya mengajar ya Pak. Namun di dalam kelas saya itu Pak, ada 2 orang murid yang selalu saja Pak iseng gitu, buat kegaduhan, bercanda, suka jahilin kawannya, kadang-kadang mengambil alat tulis kawannya Pak, sehingga menyebabkan keributan di kelas Pak. Jadi sehingga saya sendiri sampai tidak konsentrasi Pak dalam menyampaikan pembelajaran. Gitu ya Pak. Jadi ada 2 orang murid Ibu yang menjadi sumber pendidikan sehingga membuat teman-temannya tidak. Jadi apa yang Ibu harapkan dari masyarakat? Nah, yang ingin saya harapkan Pak tentunya saya ingin mendapatkan trik gitu Pak atau solusi agar kedua anak saya yang suka buat kegaduhan itu Pak menjadi berperan aktif memperhatikan di kelas saya sehingga kelas saya Pak menjadi nyaman dan saya bisa menyampaikan materi ajar dengan baik seperti itu ya Pak. Baik Bu, berarti Ibu menginginkan kelas itu menjadi kelas yang nyaman ya dalam pembelajaran dan juga ada gangguan dari kedua anak tadi ya. Kan sering buat keributan di kelas. Apa yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya? Bisa Ibu ceritakan? Saya mungkin dia Kalau keributan itu ya. ya dia selalu buat keributan Pak, pokoknya kayak nyusilin kawannya Pak, ngambilin alat tulis kawannya, ya bercandaan, ketawa-ketawa, sehingga kan kelas kami tuh jadi kayak nggak nyaman gitu ya Pak. Jadi selama ini apa tindakan yang telah Ibu lakukan?
dan nanti 2 hari setelah saya panggil itu Pak, mereka akan kembali lagi seperti semula gitu. Kembali lagi buat kita kawan kawan. Sementara ini kedua anak itu duduknya berdekatan atau saling berjauhan? Sebenarnya kedua anak ini Pak, hidupnya itu udah saling berjauhan Pak, karena saya sudah menjarakkan mereka ya Pak. Namun bagaimana lagi nanti datangnya, tiba-tiba saja kedua anak ini kembali duduk berdekatan Pak. Sepertinya kedua anak itu memang sama-sama tukang gali berdekatan. Saya satu frekuensi lah mereka. Jadi mereka berkolaborasi aja menciptakan suasana gabung di sekolah saya. Meli, kamu nggak tahu apa Kak? Jadi ibu telah berusaha ya menyampaikan usulan, foto, Masih ya Bu. mereka. Kemudian ibu juga mencoba mengajak mereka berbicara, mengenalkan mereka bakat tersebut supaya membuat mereka lebih seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi Pak, ada Pak. Namun mereka itu jawabannya nggak pernah kritis gitu loh Pak. Kayak suka iseng-iseng aja jawabannya Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi jawaban mereka sepertinya hanya sepele. Nah, mungkin ada metode ataupun hal lain dalam hal itu mengajar itu yang bisa digunakan. Nah itu yang sedang saya pikirkan sekarang Pak. Apa kira-kira mereka merasa bosan ya Pak dengan cara saya mengajar di kelas barangkali Pak? Itu tergantung menurut sendiri bagaimana itu. Sebenarnya kedepannya kalau menurut itu apa sebenarnya yang dilakukan? Itu yang saat ini sedang saya pikirkan Pak. Sepertinya saya harus mengubah cara saya mengajar barangkali ya Pak. Biasanya saya hanya menyampaikan materi, konsep-konsep, dan kemudian saya memberi tugas kelompok ataupun saya mandiri Pak. Mungkin kedepannya saya akan mencoba cara mengajar yang berbeda ya Pak. Mungkin dengan menyiapkan bahan ataupun alat peraga yang bisa menarik perhatian mereka Pak. Misalnya kedua anak itu nanti saya tugaskan ya Pak untuk memegang alat peraga sehingga kan mereka itu terpaksa terlibat gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Sebuah ide yang cukup bagus, mudah-mudahan ide itu segera dapat ibu lakukan dan bisa mengatasi permasalahan di kelas nantinya ya. Kapan kira saya dapat mengetahui perkembangan dari solusi yang ibu kemukakan tadi? Nah, sepertinya secepatnya Pak, karena memang ini mendesak juga ya Pak. Kayaknya saya besok akan merancang satu alat peraga yang menarik Pak, dan kemudian saya terapkan di kelas saya ketika saya mengajar di kelas itu. Baik Ibu Nur, tapi nanti ketika memang sudah ada perkembangan mudah-mudahan secepatnya jadi Ibu Nur mudah-mudahan nanti secepatnya menghubungi saya dan saya juga pengen secepatnya juga Ibu Nur tahu hasil dari apa yang Ibu Nur lakukan nantinya. Baiklah Bu Nur, mungkin nanti kali ini kita tidak ada jadwal untuk tempat lain Bu, jadi saya mohon maaf tidak secara lama. Oke baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Alhamdulillah saya jadi mendapat pencerahan Pak dari percakapan kita barusan. Oke, secepatnya saya akan kabari Bapak jika sudah ada tindak lanjut dari pertemuan kita ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Nur, selamat